tidak ingin membagi Nizam dengan wanita lain. Hanum mengerutkan keningnya mendengar ucapan Fatimah. Maksud ibu apa? Bicara seperti itu? Mimpi yang mana? Yang sudah saya hancurkan. Bu, tanya Hanum masih tak paham dengan ucapan Fatimah tadi. Arya, adik kedua Nizam, baru saja hendak masuk ke dalam. Ia menghentikan langkahnya menatap sang ibu yang tengah memarahi Hanum. Segera lelaki itu berlari menuju masjid menghampiri sang kakak dan memberitahu yang terjadi di rumah itu. Kak Nizam, ibu. Kak, Arya mengatur napasnya yang terengah-engah karena berlari cukup jauh. Ada apa, Arya? Ada apa dengan ibu? Tanya Nizam sembari menatap adiknya itu. Kak Hanum, sebaiknya kakak pulang dulu. Ucal Arya lalu menyandarkan punggungnya di tembok. Nizam yang paham dengan ucapan Arya lantas segera keluar dari masjid. Kak Arya, lagi ngapain di sini? Katanya mau ke rumah Kak Nizam. Kok malah duduk nyender di sini? Melati menghampiri sang kakak yang tengah mengipasi wajahnya dengan peci yang ia pegang. Aku baru mau ke sana. Tapi, lihat ibu lagi marahin Kak Hanum. Ya udah aku kesini saja. Melati menaikkan alisnya mendengar ucapan Arya. Ibu, masih berharap Kak Nizam menikah sama Kak Naswa? Aku dengar, dia mau pulang, ya? Arya mengangguk. Iya, ayah kemana, ya? Gak bisa dibiarin tuh. Lama-lama, ibu bisa terobsesi sama Kak Naswa. Melati menghela napas kasar. Ayah lagi ada pengajian di kampung sebelah. Kita tunggu aja. Kak Hanun biasanya suka cerita. Kayak udah kenal lama saja. Kamu ini. Yeu, Kak Hanum itu kakak kelasku waktu di SMA. Kak Arya. Cuma, dia gak akan ingat sih, sama aku. Arya terkekeh pelan. Ya sudah, aku mau ke kampung sebelah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melati yang sangat ingin tahu itu lantas melangkahkan kakinya menuju rumah sang kakak. Di sana, Nizam tampak menggenggam tangan Hanum yang tengah menundukkan kepalanya sebab masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Fatimah kepadanya. Ini semua sudah takdir Allah, Bu. Jika ibu tidak menghendaki semuanya, itu sama saja dengan membantah apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ucap Nizam dengan tutur kata yang sangat lembut dan sopan. Walau bagaimanapun juga, Fatimah adalah ibunya, yang harus dia hormati. Kamu terlalu menuruti perintah ayahmu, Nizam. Ibu tahu, kamu tidak mencintainya, tidak berniat menikahinya. Tapi, karena merasa kasihan pada orang tua Hanum, kamu berusaha menerima dia? Nizam menoleh pelan ke arah Hanum yang kini sudah mengadahkan kepalanya, menatap datar wajah Fatimah seraya menghela napasnya. Kalau bukan karena dia bininya Pak Kiai, udah gue cabik-cabik tuh mulut. Pedes banget kalau ngomong, ucapnya dalam hati. Dan hanya bisa mengumpat dalam hati saja karena ia akan dimarahi oleh Nizam andai menjawab ucapan Fatimah. Jika memang tidak bisa melepas wanita ini, sebaiknya pikirkan permintaan ibu. Ayahmu sudah menyerahkan semuanya pada ibu. Fatimah kemudian beranjak dari duduknya dan pergi dari sana. Selepas Fatimah pergi, Hanum kemudian melepas genggaman tangan Nizam hingga membuat lelaki itu menoleh ke arah istrinya. Apa? Dia minta apa? Kamu suruh nikah sama Naswa? Orang yang lebih dulu akan dijodohkan dengan kamu, kan? Nizam hanya diam, dan hanya menatap wajah sang istri. Gak bisa jawab, biasanya juga pandai bicara. Kenapa sekarang malah diem? Aku udah gak tahan padahal, pengen berontak. Dia udah merendahkan harga diri orang tuaku. Yang mengemis minta dikasihani. Aku tahu. Aku memang wanita yang kasar. Pergaulannya begajulan. Tapi, orang tuaku sangat menyayangiku. Dan aku menuruti semua permintaan mereka. Dengan meninggalkan pergaulanku, teman-temanku, bahkan pacar, aku tinggalkan semuanya demi memperbaiki diri. Agar papa bangga, punya anak sepertiku. Hanum mengusap air mata di pipinya seraya terisak pelan. Kalau tahu ibu kamu gak setuju kita menikah, aku gak akan nerima perjodohan ini. Ucapnya pelan. Hanya isak tangis yang terdengar di dalam ruangan itu. Juga Nizam yang tampak diam menatap istrinya menitikan air matanya.
Nizam menghela napasnya dengan panjang kemudian bangun dari duduknya. Sudah selesai bicaranya? Tanya Nizam kemudian. Hanum menoleh pelan seraya terisak-isak. Udah, ucapnya datar. Nizam kemudian menghampiri istrinya itu dan menarik tangannya, membawa masuk ke dalam pelukan hangat yang ia berikan untuk Hanum yang tengah menangis itu. Mas, kamu lagi ngapain? Tanya Hanum gugup. Nizam menghela napasnya dengan panjang. Aku ini suamimu kan? Bahkan aku sudah tahu semua yang ada di dalam diri kamu. Jadi, biarkan aku memberikan sebuah pelukan untuk kamu yang sedang merindukan orang tuamu. Hanum menelan salivanya. Tapi, kita ke rumahmu besok. Kebetulan besok aku libur mengajar. Jadi, bisa mengantarmu ke rumahmu. Hanum mengadahkan kepalanya menatap sang suami. Hah, beneran, Mas? Kamu gak mau ikutan nyambut kedatangan Naswa? Untuk apa? Menemani istri jauh lebih baik daripada orang lain. Dahulukan permintaan istri, baru orang lain. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Hanum menatap wajah Nizam yang begitu dekat dengannya. Ini baru 2 hari aku tinggal di sini. Jadi, gak terlalu kangen juga sama mereka. Mama sama papa juga gak pernah ngabarin aku. Kayaknya aku dibuang, bukan dijodohkan. Nizam tersenyum simpul. Ia lalu memegang kedua lengan istrinya itu seraya menatapnya. Tidak, kamu tidak dibuang, Hanum. Jangan bicara buruk tentang orang tuamu. Mereka melakukan itu karena mereka ingin yang terbaik untukmu. Hanum menghela napasnya. Tapi, ibu kamu masih belum mau menerimaku, Mas. Aku tahu semuanya. Tanpa harus kamu jelaskan pun aku tahu. Kalau begitu, kamu mau kan belajar mendalami Islam denganku? Bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kamu sendiri. Hanum menatap wajah Nizam dengan tatapan datarnya. Bukan agar aku bisa ikhlas menerima kenyataan kalau suamiku akan berpoligami? Nizam lantas tertawa mendengar pertanyaan Hanum yang membuatnya terkejut sekaligus aneh. Maksud kamu apa? Bertanya seperti itu, memangnya siapa yang mau berpoligami? Kamu, ibu bilang. Kamu boleh nikahi aku tapi juga Naswa pun harus kamu nikahi. Nizam menggeleng pelan. Itu tidak akan terjadi, Hanum. Sampai kapanpun, Allah telah memilih kamu sebagai pendamping hidupku. Tapi, kamu menuruti permintaan ayah. Itu artinya, kamu juga akan. Hanum, percayalah, tidak semua yang mereka katakan harus kamu dengarkan. Permintaan bisa ditolak jika keberatan dan tidak perlu dituruti. Hanum menyusut hidungnya sembari menatap wajah Nizam. Ia memang belum sepenuhnya mencintai Nizam. Namun, ia juga tak rela jika harus membagi Nizam dengan wanita lain. Tapi, kalau kamu harus memilih Naswa yang katanya ilmu agamanya jauh lebih baik dariku, sebaiknya kamu katakan padaku, agar aku bisa pergi, tanpa harus kamu minta, Mas Nizam. Jangan bicara seperti itu sama saja kamu telah mendahului takdir yang akan Allah berikan kepada kita. Hanum menghela napas panjang. Terserah, Mas. Yang jelas, aku akan memilih pergi daripada harus membagi kamu dengan wanita lain.